Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman sobat literasi yang berada di mana saja hari ini. Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari-harinya. And then sebelum saya memperkenalkan teman bicara kita di podcast Literasi Sulawesi Utara, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial juga karena beliau ini adalah salah satu anak muda yang aktif dalam gerakan literasi, khususnya di literasi seni. Akrab disapa Kak Maul, namun nama lengkapnya adalah Andi Maulana Ramdhani Irham, yang bergerak aktif dalam gerakan literasi yang fokus utamanya adalah literasi seni. Ya. Hai Kak Maul, apa kabar? Halo, ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah. Baik, Kak Maul ini emang suka balawa kalau orang Manado bilang. Baik, Kak Maul. Hari ini tema kita itu kan komunitas seni dan literasi. Ya. Yes, saya Dila cukup belum terlalu lama sebenarnya perkenalan kita, namun juga intensitas kita juga tidak begitu sering ketemu, tapi kita beberapa kali ketemu di event-event yang sama dan juga saling kolaborasi gitu ya Kak Maul. Dan sedikit banyaknya saya cukup tahu tentang komunitas tanpa nama. Ya. Sedikit banyaknya lah ya dari berita atau postingan-postingan yang ada di sosial media. Sebelum kita masuk ke situ, tentu dia mau tahu dulu nih aktivitas Kak Maul saat ini apa saja. Aktivitas mungkin sementara dalam penyelesaian kuliah. Oke, dalam perjuangan ya menuju alumni gitu ya. Baik. Sebelum jadi donatur tetap di kampus. Iya, sebelum diangkat jadi pala juga ya kan. Selain itu masih fokus dengan komunitas Tanpa Nama. Cuma kebetulan komunitas Tanpa Nama ya bisa dibilang istirahat mungkin dari bulan November lah, karena ada salah satu pameran yang di dalamnya itu ada beberapa anak komunitas juga yang terlibat. Jadi kita putuskan untuk istirahat sampai akhir tahun. Jadi insya Allah awal tahun ini ada beberapa proyek yang pending kemarin, kita lanjutkan. Kita akan dilanjutkan gitu ya. Oh berarti sebenarnya tidak berhenti juga sih sebenarnya, karena kan orang-orangnya melakukan aktivitas juga tuh ya kan ya. Oke, Kamu berarti aktivitasnya sekarang masih sementara menjadi mahasiswa yang OTW alumni gitu kan. Amin. OTW alumni, amin gitu. Yang pasti bukan menambah daftar pengangguran ya, karena anak-anak kreatif tuh kayaknya susah untuk nganggur gitu. Dan Kak Maul, apa yang membuat akhirnya Kak Maul tuh tertarik di dunia gerakan literasi ini, khususnya tuh di gerakan literasi seni? Seni ya. Kalau diingat mungkin sebenarnya dari sebelum komunitas Tanpa Nama ada, itu sekitar ya umur 12-an lah, 12-an itu. Mungkin kalau secara suka itu dari ya SMP lah bisa dibilang, itu sudah mulai nyanyi, menggambar juga ada dari SMP. Terus untuk intens itu di 2018 itu sebenarnya komunitas Tanpa Nama sudah ada dalam bayangan, baik secara nama dengan fokus-fokus di dalamnya. 2019 itu sekitar bulan Maret, itu sempat berjumpa dengan salah satu kawan di Manado, cuma dia dari Makassar. Ada salah satu yang dia bilang
hal yang sudah dibentuk atau hal yang baik yang sudah dibentuk itu ya jangan sampai disia-siakan lah dalam tanda kutip passion yang tadi yang itu soal kesenian. Dia salah satu orang yang mungkin bisa dibilang trigger sampai akhirnya boleh lebih fokus di sini. Terlepas dari itu keluarga juga ada beberapa yang memang suka di ranah ya kesenian. Karena keluarga juga ada yang memiliki passion yang sama dalam bidang seni. Gitu ya. Akhirnya juga memiliki embrio itu dari keluarga. Bisa dibilang gitu begitu. Ya. Oke. Baik, Kamaul. Berarti yang membuat tertarik Kamaul itu karena mungkin salah satunya adalah lingkungan ya. Lingkungan sepakat sih. Iya. Ya kan? Betul. Lingkungan kan. Dan juga orang-orang terdekat tentunya. Iya. Ada nggak yang kamu lihat mungkin karena melihat situasi yang ada di kota Manado kah atau misalnya ada punya kerisauan atau kegamangan melihat teman-teman kita yang ada di sebagai mahasiswa kan selalu kritis ya otomatis gitu Kamal. Iya betul. Gimana Kamal melihat hal itu gitu? Balik lagi tadi mungkin di 2018-an itu jadi mungkin cerita sedikit ya. Gak apa-apa banyak cerita juga sedikit. apa-apa Waktu kuliah, waktu kuliah karena sekedar cerita itu kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Okay. Cuma secara ketertarikan waktu lulus SMA itu di jurusan seni rupa. Ya kesenian. Yeah. Karena di Sulawesi Utara yang ada fokus dengan kesenian secara akademis itu hanya di Unima. Waktu itu coba dipertimbangkan. Oke. Jadi dari orang tua waktu itu cerita selain jurusan yang satu ini itu apa gitu yang Maulana mau mungkin. Waktu itu belum ada begitu. Belum ada. Cuma karena ada juga keluarga dengan kenalan yang suka di dunia jurnalistik. Waktu itu sempat bilang, jadi ada jurusan satu ini yang jurusan apa tuh? Jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Okay. Ini mungkin cocok begitu dengan saya pribadi. Akhirnya 2018 niatnya suka daftar di jurusan kesenian cuma di luar Manado. Tapi secara diam-diam. Oke. Tapi secara diam-diam. Sempat daftar. Sempat daftar. Cuma sebelum tes itu mau ndak mau harus ada salah satu kampus di Manado yang harus ikut begitu ya. Daftarlah di Unsrat waktu itu karena tadi berpikir untuk kuliah jurusan apa gitu. Oh, mungkin karena ada teknik arsitek ya banyak orang mungkin yang suka mungkin di fokus seni rupa. Cuma mungkin keinginannya itu sulit. Bukan sulit mungkin ya karena masih belum ada yang banyak gitu untuk jurusan tersebut kali ya. Oke. Waktu itu tes ambil jurusan komunikasi dengan arsitek waktu itu. Jadinya sekarang nih Maulana di jurusan apa? Komunikasi. Oh, akhirnya ada di jurusan komunikasi. Komunikasi waktu itu. Banyak celutukan kayak komunikasi ini salah satu mungkin alter egonya. Nah, begitu dong. Ini jurusan
fleksibel dan itu kayaknya cocok begitu dengan saya begitu. Nah, setelah lulus jadi di 2019 itu sudah ya kuliah di 2018 kan masuk 2019. Ternyata di Unima itu ada salah satu studi DKV. DKV itu yang memang bahkan dari sebelum SMA itu suka sekali masuk DKV gitu. Cuma baru tahu di 2019. Sebelumnya kira di Unima itu enggak ada. Dari DKV ini hanya. Jadi Kak Maul ini sekarang di Universitas Samratulangi di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Okay. Nah, kalau misalnya di ilmu komunikasi, jurusan ilmu komunikasi di Unstrat yang kamu lihat teman-teman di situ gitu. Yeah. Apakah tiba-tiba semuanya pengen jadi jago komunikasi atau tiba-tiba pengen jadi jurnalis semua atau bagaimana gitu kan? Itu juga bagian dari melihat bahwa memetakan teman-teman ini sebenarnya kita ini tingkat literasi kita udah sampai mana gitu kan. Itu juga kan bisa dilihat dari situ itu. Apalagi anak komunikasi harusnya banyak baca loh. Harusnya kan harusnya. Saya ngomongnya harusnya betul ya harusnya sebagai duta baca kan. iya juga. Nah, masuk di komunikasi di dalam itu ternyata ada salah satu ini jadi ini ada fun fact-nya mungkin. Di dalam fakultas itu ada salah satu UKM namanya Depot Seni. Namanya Depot Seni. Salah satu penggagas mungkin penggagas waktu itu dia dia sempat lihat waktu itu ada event di fakultas sebelah. Terus di hari bersamaan kayaknya ada keinginan buat event juga di fakultas di Depot Seni itu begitu. Dari Depot Seni itu adakan satu volunteer, terus scouting lah, cari-cari mahasiswa baru ini sempat tertarik di Depot Seni itu ada beberapa bidang juga. Sayangnya, jadi satu hari itu datanglah ke sekre Depot Seni, Depot Seni. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sekre yang bisa dibilang fokusnya di kesenian, tapi di luar dari fokus yang diharapkan begitu di dalam situ ya bahkan gambar tak ada sama sekali, gitar pun yang paling mainstream mungkin di sekretariat kesenian ya tidak ada begitu. Kayaknya belum dulu. Nah, kawan yang tadi dijumpai di 2018 waktu itu kuliah juga di komunikasi. Dia bilang kayaknya kalau di fakultas susah ada kesenian begitu atau UKM kesenian yang memang kayak klub, bagaimana kalau orang bikin komunitas ya begitu. Waktu itu dia bilang begitu. Komunitas dari sebelum kuliah sebenarnya so ada begitu bilang Pak beliau ini so ada keinginan dengan satu komunitas. Oh ya garap saja waktu itu. Singkat cerita dari situ kebetulan ada tiga orang sebelumnya itu ada 3 orang duduk di satu warkop. Tiga-tiga ini udah masuk kelas. Dengan tingkat idealis masuk kelas, suka pengen satu komunitas. Itu jadi respect juga for 3 kawan juga itu akhirnya sekarang jadi co-foundernya komunitas Penama 3 orang ini. Plus ada juga 1 orang ya akhirnya jadi 4 orang itu ada Rifki Yapto, Aryan Reski dengan Rahmatullah Ade. Berarti 4 orang ini yang kemudian membentuk komunitas tanpa nama dimana yang foundernya itu adalah Kak Maul gitu ya. Begitu. Berarti itu adalah sebuah sejarah yang singkat lah ya dari terbentuknya komunitas tanpa nama.
Kalau tidak salah kan Kamaul ini jago banget puisi ya. Iya, lumayan lah ya gitu Oke, ya, iya. ya. Suka merendah sih ya. Ada nggak puisi yang Kamaul tulis sendiri? Atau mungkin puisi orang boleh nggak dibacakan sekarang? Aku pengen deh dibacakan puisi gitu kan di saat podcast ini. Boleh nggak? Coba ada lihat, sih. silahkan. Bawain aja satu puisi yang kira-kira ini bakal bikin penonton, teman-teman sobat literasi yang ada di rumah bisa juga mendapatkan spirit literasi seni yang ditularkan oleh komunitas tanpa nama. Cila, berat kali lah ya. Ada, kita lihat gitu kan. Karena kalau ngomongin komunitas seni dan literasi itu tidak pas, tidak keren gitu kalau tidak ada unsur seninya di dalam. Puisi apa aja yang biasa dibawakan gitu kan? Cuma ada satu puisi yang udah dihafal ada nggak? Cuma ada satu. Nggak apa-apa, sambil lihat HP juga nggak apa-apa. Satu puisi yang bisa dibilang mungkin memorable lah, memorable sekali. Itu apa ini mungkin kalau ada anak komunitas yang bernama yang mau ini mungkin harus dong. Pasti tertawa ini kalau dengerin puisi ini. Puisi yang jadi pertama kali mungkin dibawakan waktu komunitas tanpa nama belum ada event sama sekali. Gitu. Oke, coba silakan Kak Maol. Apa judulnya? Dikau. Ini kita sambit. Coba pendek. Kita sambut Kak Maulana. Silakan Kak. Ini terakhir puisi tahun lalu kayaknya. Ya kan tahun lalu belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu gimana nih? Iya betul. Mohon maaf, silakan Bapak. Oke, Dikau, tetaplah menjadi Lazuardi sore yang menoreh. Tetaplah menoleh meski kau tak sadar kau telah diperoleh. Dikau, tetaplah menjadi seperti bintang Sirius yang takkan pernah hilang meski malam tenggelam. Itu memorable sekali, itu memorable sekali. Itu tentang apa ya? Tentang pengalaman pribadi tentang kan kawan, tentang kawan, tentang satu kawan yang meninggal. Aku pikir tentang mantan. Enggak ya. Baik, Kamaul, thank you, puisinya luar biasa. Aku ada pertanyaan lagi nih, dia ada pertanyaan lagi. Bagaimana kemudian Kak Maul melihat komunitas tanpa nama ini tuh tadi sudah sempat dikasih tahu bahwa komunitas tanpa nama itu lahir dari empat orang yang kemudian melahirkan sebuah pemikiran bahwa gimana kalau kita bikin komunitas untuk menggerakkan gerakan-gerakan literasi yang mungkin saat itu belum kepikiran kali ya tentang literasi kali ya. Iya, baru yang kepikiran tuh ya udah bikin komunitas aja gitu kan, betul nggak sih? Betul. Nah, yang kemudian tadi sempat dibilang lahir yang memantik. Oke. Tentu kan orang kalau bikin komunitas ada dong yang menggelitik atau memantik dia untuk harus ada nih komunitas ini karena tujuannya tuh untuk ini gitu. Nah, kalau komunitas tanpa nama sendiri tuh lahir itu atas dasar apa gitu yang memantik dia gitu. Oh iya. Sebelum itu dari 4 orang ini termasuk anak sendiri itu rata-rata belum kelar studi. Iya. Dari 4 orang ini. Iya, buktinya kan sampai sekarang sampai kan sekarang. Masih sementara. Sementara kan. Saking idealisnya. Iya, saking idealis. Semangat. Dasar abstrakers. Jadi yang memantik itu dari masing-masing
masing-masing keresahan ya, bisa dibilang masing-masing keresahan waktu itu. Satu mau ada yang satu mau ada satu karya dalam bentuk musik. Satu suka ada buku, satu yang film begitu waktu itu. Terus waktu itu di 2018 itu saya ingat saya sudah banyak komunitas. Sudah banyak komunitas. Cuma mungkin yang jadi PR sebelum komunitas tanpa nama ini dibuat itu, bagaimana cara supaya orang minimal boleh bertahan 1 minggu lah. Supaya orang boleh bertahan 1 minggu dulu, tetap ada proses kreatif. Jadi waktu itu coba 1 minggu terserah ada kumpul atau di studio garap lagu atau apa, ya 1 minggu coba push your limit waktu itu. Akhirnya lewat 1 minggu, jalan 1 bulan. Alhamdulillah waktu itu awal-awal pandemi ada 1 orang dari luar Manado coba ajak event kolaborasi, jadi event pertama. Oke. Kalau secara pribadi mungkin yang paling jadi satu trigger itu bagaimana melihat kawan-kawan yang sebenarnya ada bakat, cuma kurang dieksplor gitu. Eksplor dengan kan untuk event sendiri atau pementasan mungkin ada kurasi mungkin yang tampil ndak sebebas itu begitu. Jadi balik lagi mungkin waktu cerita komunitas penama dibuat begitu, mayoritasnya itu orang-orang yang mungkin sudah dikenal lama dengan bakat yang sebenarnya itu harus ada wadah begitu. Jadi sayang lihat kawan-kawan di lingkungan terdekat itu ya menyanyi hanya sekedar menyanyi, menulis, akhirnya tulis aja ya, mungkin bagus juga begitu, cuma kayak melihat Manado itu dengan satu pola baru yang mungkin bisa dibilang komunitas sekarang jadi agent of change yang mungkin bisa diharapkan begitu lewat coffee shop juga yang sekarang masif, komunitas tadi ini masuk begitu. Akhirnya orang-orang yang sebelumnya mungkin ini salah satu perubahan yang mungkin bisa dilihat begitu. Bagaimana sebelumnya di kafe-kafe itu yang paling sering itu live musik begitu, live musik. Tapi apa nih isinya gitu kan? Apakah begitu. Hanya masih bukan sekedar sih, maksudnya itu sebuah kreativitas juga. Betul. Kan apakah musik ini harus digabungkan seperti apa? Nah, betul. Kalau komunitas tanpa nama sendiri saya penasaran sih, kenapa namanya komunitas tanpa nama gitu. Komunitas emang kagak ada nama apa bagaimana dah gitu loh. Terus juga kan komunitas tanpa nama, kenapa dia nggak ada nama, dan apa yang menjadi ciri khas dari komunitas tanpa nama? Pertanyaan soal nama sebenarnya ini mungkin jadi yang ke-51 mungkin. Ya karena mungkin karena kalian berempat punya banyak ide, betul. Pemikiran kali ya, ide-ide, jadi bingung betul. Kan mau kasih nama apa. Komunitas tanpa nama sering sekali ya dari 4 orang yang selalu bilang kalau ada orang tanya komunitas tanpa nama itu ya nama dari komunitas itu. Iya, kenapa? Lo pada kasih nama komunitas tanpa nama, kagak ada nama apa di dunia ini? Ya ada alasan. Kenapa? Aduh, di dua mus. Nah, bercanda ya. Bercanda sobat literasi. Ya waktu di awal tadi kan sempat cerita komunitas tanpa nama itu sudah ada dalam bayangan itu. Bahkan sampai namanya juga sudah ada dalam bayangan sebelum komunitas tanpa nama dibuat, gitu. Apa bayanganmu tentang nama komunitas yang sebelum tanpa nama? Nggak ada. Emang nggak ada? Nggak ada namanya, komunitas aja. Komunitas tanpa nama. Jadi waktu itu lihat ada satu ini mungkin banyak orang yang
banyak orang waktu itu di zaman itu entah mungkin sampai sekarang ada satu ya kalau dibilang budaya juga tidak ya sih. Ya mungkin ini hal lucu lah di Facebook waktu Ketawa itu. dulu nggak nih? Lucu kan? Ketawa dulu nggak nih? Ketawa dulu. Oke. Di Facebook atau di Instagram itu biasa ada yang tulis di kolom status no caption. Tulis di kolom caption itu no caption, padahal itu caption. Nah, tulis di kolom caption no caption, padahal itu caption. Nah, terus terinspirasi juga dari judul lagu No caption apa no comment? No caption. Oh, no caption. Nah, jadi no caption, padahal itu caption. Nah, terus terinspirasi dari judul lagu Iwan Fals. Iwan Fals belum ada judul, padahal itu judul. Yeah. Jadi judulnya belum ada judul, gitu. Nah. Dua hal itu yang paling menginspirasi. Lucu gitu. nih kalau namanya tanpa nama gitu ya. Oke, komunitas tanpa nama sudah dalam bayangan secara nama dengan cara pergerakan nanti. Nah, mungkin 1 bulan lah. Nama ini 1 bulan lah, habis itu ganti. 1 bulan gitu. Pertama waktu iya, itu okay. niatnya 1 bulan dulu. Ternyata 4-4-nya setuju. Ini deh. Sudah nggak usah ganti kata begitu. Yang lain Itu aja gitu. itu sempat ada rekomendasi nama, cuma mungkin kasarnya mungkin anti mainstream waktu itu. Wah, ini kayak ada salah satu nama yang paling tidak disetujui waktu itu. Ada salah satu kawan Cakrawala berseni waktu itu. Kalau lawas sekali pemikiran. Kalau orang Manado bilang ini bukan kita sekali begitu dong waktu itu. Tapi keren loh nama itu. Agak seni gitu, nyeni banget dah. Keren mungkin di 10-20 tahun yang lalu. Nyeni sekali. Ininya namanya. Cakrawala berseni. Cakrawala lambai-lambai di angkasa. Ya, itu waktu itu. Ini bukan kita sekali begitu dengan nah, komunitas tanpa nama. Oh setuju, oke lanjut. Nah, sudah tidak ada lagi rekomendasi nama. Cakrawala udah hilang dah tuh. Sudah, ya. gitu. Komunitas tanpa nama akhirnya. Kok gue yang geli? 28 Maret 2019 komunitas tanpa nama akhirnya dibuat. Fix lah ya. 28 Maret 2019 di salah satu Palu tuh udah. Di salah satu kantin Fakultas Ekonomi, itu spesifik sekali Fakultas Ekonomi. Jam tau nggak jam? Jam abis zuhur. Saya ingat abis zuhur. 4 orang ini nggak masuk kelas waktu itu buat komunitas tanpa nama. Di situ awal dari Abstrakers itu lahirlah sebuah komunitas dengan nama Komunitas Tanpa Nama. Diketok Palu langsung itu. Keren. Habis dari komunitas tanpa nama disepakati juga sapaan akrab di komunitas tanpa nama. Apa itu? Abstrakers karena dari nama saya kan sudah abstrak, gitu, Abstrakers. Udah namanya komunitas tanpa nama. Panggilan teman-teman yang di situ juga Abstrakers ya. Baik ya. Abstrakers dengan waktu itu komunitas nama itu langsung diisi dengan beberapa fokus bidang lah waktu itu. Ada musik, ada seni rupa, ada foto video, terus ada waktu itu ya mungkin ada salah satu anggota yang minta komunitas tanpa nama kayak tambah satu di komunitas tanpa nama juga mayoritasnya memang anak-anak ilmu komunikasi gitu. Jadi di dalam waktu itu ada satu bidang yang hitung tuh di dalam karena kan anak-anak apa namanya dalam anak-anak ekonomi komunikasi. Mayoritasnya anak komunikasi. Mayoritasnya anak komunikasi. 80% lah sampai sekarang. Tapi ada kan anak-anak dari fakultas yang lain? Ada, dari kampus lain juga ada. Oke. Salah satu proyek pertama itu penulisan Zain. Jadi waktu itu buat Zain majalah mungkin susah ini begitu dah. Terus kayak
media cetak apalagi di Manado berkurang. Ya, Zain waktu itu ada salah satu kawan juga bilang ya kita buat Zain dengan kapasitas dari kita bagaimana seadanya waktu itu. Zain covernya digambar sendiri pakai spidol, di dalam itu memang tulis tangan sama gitu. Itu project pertama. Dengan ada beberapa set project itu ada kerjasama dengan Malam Puisi dengan salah satu seniman juga. Nama projectnya itu nama Malam Carolina. Jadi nama komunitas bernama Malam Puisi, Carolina ini yang cewek. Projectnya itu semacam puppetry, wayang, cuma pakai dos yang digunting waktu itu. Dikreasikan lah ya. Ya. Terus ada beberapa craft lah waktu itu selain itu sih. Jadi itu beberapa ini Iya. ya pemantik dari Iya. setelah terbentuknya komunitas Betul. tanpa nama dengan teman-teman yang ada di dalamnya sapanya adalah abstrakers. Baik. Ya. Ini luar biasa ya. Baiklah. Mungkin menambahkan sedikit plus waktu itu melihat ekosistem terutama kesenian di Manado kayak masih kurang ini untuk khususnya anak-anak muda begitu yang mencoba mendominasi, yang coba buat satu inovasi waktu itu kayak kurang begitu gitu. Jadi ekosistem juga Kalian maksudnya yang kerasahan melihat ya. satu ekosistem kesenian juga sih yang jadi yang trigger. merasanya ya yang merasanya belum memiliki ruang yang Iya. yang banyak kali ya gitu. Betul. Ya dan harusnya itu bergerak masif harusnya ya Iya. sampai saat ini. Baik, kalau itu kan yang memantik dulu gitu kan terciptanya. Nah, kalau sekarang apa saja aktivitas komunitas tanpa nama? Tahun kemarin mungkin karena saya nggak mungkin nanya yang tahun ini kan, ini baru berapa Iya, hari ya betul. kan. Kalau yang setahun kemarin lah apa aktivitas atau kolaborasi seperti apa yang dihadirkan oleh teman-teman komunitas tanpa nama dan teman-teman yang berkolaborasi. Iya. Di tahun ini itu sebenarnya ada ini satu di sini jadi mewakili komunitas tanpa nama hadir di podcast ini. Suka bener loh kalau ngomong. Jadi 2023 perdana. Iya. Kolaborasi bersama podcast Literasi Sulawesi Utara. 2023. Bisa. Ya, betul. 2022 itu cerita kepulangan waktu itu ya. Jadi lagu yang divisualisasikan menjadi karya film pendek kerjasama dengan kawan-kawan dari Malam Puisi Manado. Terus ada Teater Moksa Yeyen. Jadi Teater Moksa itu yang jadi pemain di film pendek sendiri itu jadi karakternya. Terus komunitas bernama yang urus di bagian musik, Malam Puisi yang urus secara ide cerita waktu itu film pendek. Itu kolaborasi pertama di 2022. Terus ada beberapa event juga, event kolaborasi ya, paling banyak bisa dibilang dengan Malam Puisi Manado. Ada pameran juga, pameran Satu Garis yang itu juga Yang kemarin ya baru kemarin ya. ya di museum 2 bulan yang lalu kalau 2 bulan yang salah. lalu ya. Ya, dan itu adalah sebuah kolaborasi yang terjadi antara satu komunitas dengan komunitas-komunitas yang lain. Betul. Mau itu yang bergerak di literasi, Betul. seni, budaya, Betul. dan lain-lain gitu ya. Oke, Kamawal. Sudah banyak sekali Kamawal bercerita tentang gerakan-gerakan yang hadir di komunitas tanpa nama dan kemudian juga kolaborasinya. Nah, harapan Kamawal buat teman-teman mungkin sebelum kita menutup podcast kita hari ini, harapan Kamawal untuk teman-teman generasi muda kita sekarang ini, harapannya apa untuk teman-teman yang ada di Sobat Literasi? Oh, Sobat Literasi ya. Oh iya, sapaannya Sobat betul. Literasi dong. Halo Sobat Literasi gitu. Harapan pertama mungkin untuk kawan-kawan di komunitas penama, harapannya itu mungkin
ya konsisten mungkin yang paling penting. Apalagi 2023 sekarang sudah sementara kami injaki, jadi apa yang sudah dibangun di 2022, 2021 begitu, 2019 ya, minimal apa yang kawan-kawan semua harapkan itu terus proses itu tetap harus jalan, proses kreatif itu harus tetap bertahan. Harapan juga untuk sesama pegiat komunitas, sesama pegiat literasi di Kota Manado khususnya, itu ayo sama-sama kita buat satu gerakan yang sehat. Jadi gerakan yang bukan hanya sekedar solid, karena solid belum tentu sehat. Gerakan yang sehat insya Allah itu solid. Konsisten itu harga yang mahal, mari kita perjuangkan hingga mungkin berkomersial dan pasti ada bonusnya itu sih. Ya, dan terus belajar dan belajar. Dan jangan lupa baca buku. Betul. Ya kan? Dan terus membaca. Oh iya. Tetap ya harus ada pesan-pesan seperti untuk itu. sobat literasi. Itu ada salah satu project dari komunitas San Panama yang jujur itu terinspirasi dari Kak Dila sendiri. Jadi waktu jumpa di Vouta itu dengan Rian Peder, kan ada satu materi yang soal aliwahana. Aliwahana itu selepas dari Vouta, waktu itu Peder bilang kayak aliwahana ini bagus, kayak misalnya orang coba terapkan versi komunitas Manama, orang garap. Ya alhamdulillah salah satu project yang akan hadir di 2023 itu aliwahana yang aliwahana buku iya, menjadi sebuah film yang dijadikan sebuah buku atau apa? Film yang dijadikan dari tulisan menjadi film. Dan sempat juga sudah ada karyanya dari musik menjadi film gitu. Oke. Jadi dari tulisan syair jadi musik, kemudian menjadi film. Itu proses kreatif yang luar biasa, dan harusnya teman-teman anak-anak muda, sobat literasi yang ada di rumah, harusnya ini menjadi sebuah semangat baru dan juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih banyak Kak Maulana sudah hadir hari ini di podcast Literasi Sulawesi Utara. Semoga teman-teman yang ada di rumah mendengarkan, menonton video kita hari ini akan terus mendapatkan inspirasi dan mendapatkan hal-hal yang baik dan menambah semangat di tahun 2023 ini. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Maul. Sukses untuk teman-teman komunitas tanpa nama. Amin. And then semoga akan ada terus kreativitasnya yang lahir. Dan buat sobat literasi di rumah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share juga. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa kembali dengan teman bicara kita yang lainnya. Bye bye, salam literasi.